Pulang paling malam itu jam berapa tuh? Kayaknya jam 11-an nggak sih? Jam 11 ya? Iya, paling 11. Jam 11 itu paling malam. Kadang ada kalau misalnya editor, terus kayak sutradara tuh biasanya bahkan sampai nginep apa gimana nggak tahu deh. Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Yo, halo Sobat Pose, jumpa lagi di podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Nah, Sobat Pose gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi Sobat Pose pasti bingung nih, ini siapa sih yang ngomong di sini? Sobat Pose pasti belum pernah lihat kan dari episode-episode sebelumnya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Gali Pranaya Sopandi dari kelas 11 BKV 2. Job saya di sini sebagai host untuk menggantikan host-host yang sebelumnya. Nah, tanpa basa-basa lagi deh, Sobat Pose pasti juga udah tahu kan siapa bintang tamu yang kita undang. Sobat Pose pasti udah lihat kan dari thumbnail di videonya. Nah, langsung aja deh, tanpa basa-basi lagi kita undang. Ini dia Hafiz dan Kaca. Tepuk tangan. Nah, jadi guys, Sobat Pose, Kaca dan Hafiz ini itu adalah bintang tamu dari Multimedia Community yang kemarin itu baru aja ikutan lomba nih. Ikutan lomba short film ya? Short film tentang apa kemarin? Tentang budaya Banten gitu, mitos-mitos di Banten. Tentang mitos-mitos di Banten ya. Oh iya. Hafiz, gimana nih kabarnya sama Kaca? Alhamdulillah baik sih, cuma ya emang akhir-akhir ini lagi banyak tugas-tugas aja. Iya, agak pressure ya sama tugas-tugas kelas 12 yang kayaknya belum selesai satu udah ada lagi. Ya, apalagi kelas 12 udah mau lulus kan ya. Aduh, Makanya bener deh. apalagi kalau kelas 10 sih baru ya Baru belajar. Pemanasan, Tapi tetap banyak pemanasan. ya. Iya, Iya. masih harus banyak. Apa nih? Pengalaman. Iya. Banyak pengalaman. Iya, ngambil pengalaman. Emang harusin dulu gitu ya. Iya. Nah, Hafiz sama Kaca, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Hafiz dulu deh, gimana kesibukannya? Kesibukan akhir-akhir ini sih ya nyelesain tugas akhir ya, tugas akhir semester. Karena kan kita sebentar lagi mau melaksanakan SAS. Jadi ya kebanyakan ngabis-ngabisin tugas-tugas, entah itu tugas produktif maupun tugas-tugas yang lainnya gitu sih kesibukan akhir ini. Susah-susah nggak tugasnya? Susah sih, ada beberapa yang susah, ada yang enggak. Cuma ya bisa diseimbangin lah gitu. Iya. Berarti bisa ya? Bisa, Ya. bisa. Kalau Kaca gimana nih yang udah mau lulus nih, yang udah kelas 12? Kalau aku sih masih sibuk ngurusin tesis juga karena kan belum sertijab ya. Terus abis itu ya biasa tugas akhir kan biasanya akhir semesteran anak SMK pasti dikasih tugas-tugas yang lumayan berat gitu. Sama terakhir aku lagi sibuk ini sih nyiapin buat nanti masuk kuliah kayak mungkin daftar beasiswa atau nyari-nyari info soal gimana SBMPTN nanti. Ya, persiapannya emang harus lengkap sih ya kalau emang mau jadi mahasiswa. Bukan dari biaya doang gitu jadinya. Nah, kalian berdua ini kan dari Multimedia Community yang kemarin barusan ikut lomba film ya tentang apa mistis-mistis gitu di Banten. Nah, tema film kalian itu kan namanya apa sih? Oh, judulnya itu Gantarawang. Judulnya Gantarawang ya. Nah, Gantarawang tuh apa sih sebenarnya? Sekarang kan mungkin Sobat Pos ini banyak yang belum tahu gitu. Gantarawang ini apa sih gitu? Kan namanya juga emang apa? Namanya Asing juga ya? asing ya. Oke, Gantarawang sendiri tuh mitos di daerah Serang, Banten sana, di Kabupaten Serang ya lebih tepatnya. Jadi tuh dipercayanya itu sebagai kerajaan siluman. Dari kerajaan lain. siluman. Iya, kerajaan siluman. Kayak mirip-mirip kota Saranjana. Bedanya kan kalau kota Saranjana tuh digambarinnya tuh apa sih kota yang megah, yang teknologinya iya. berkembang gitu kan. Sedangkan kalau misalnya Gantarawang sendiri tuh kayak kerajaan-kerajaan dulu gitu loh. Alam gaib, tapi isinya tuh kerajaan-kerajaan siluman gitu. Ya itu Gantarawang tuh itu ya. Iya. Itu kemarin proses syutingnya tuh gimana? Gitu. Ada kesusahan atau apa gitu? Ada pasti. Iya. Kalau dari aku sendiri mungkin kesusahannya tuh karena kan ini film mistis ya. Biasanya kan identik ya film horor-horor gitu tuh biasanya gelap settingnya atau malam. Cuma karena kita kurang apa ya namanya mumpuni untuk memfasilitasi syuting malam kayak lightingnya atau apanya. Karena kan kita syuting di tanah lapang yang isinya pohon-pohon doang, nggak ada colokan atau apa. Nah itu ngebuat tantangan buat kita sendiri. Gimana caranya kita bikin film mistis yang nggak gelap gitu, yang apa sih temanya terang gitu loh. Terang tapi tetap kesan mistisnya tetap ditonjolkan. Iya, itu ya. menurut aku pas awal sih agak sulit gitu loh buat ngedapetin kesan mistisnya di suasana terang gitu.
Kalau Hafiz sendiri gimana nih? Kalau aku sih ya karena sebagai talent dan aktor dari film tersebut ya mungkin lebih ke dari acting aku sendiri yang ada di film tersebut. Jadi kan kalau misalnya di film horor kan ekspresi dari sang aktor pasti lebih dimainkan ya, kayak ekspresi-ekspresi takut, kaget dan lainnya. Itu sih yang bikin agak sedikit susah. Apalagi ini sebagai pengalaman aku pertama kali jadi main actor di sebuah film, dan menurut aku susah, cuma aku bisa menyeimbanginya itu. Nah, Hafiz tuh persiapan ada nggak sih, kan kamu kan nih bagi sobat pose yang belum tahu nih, itu kalau kalian lihat di poster Gantarawang itu yang kelihatan itu bukannya Hafiz nih, kan pasti kalian lihat kan tuh. Nah ini, jadi sebagai main actor nih, Hafiz nih ada nggak sih persiapan gitu sebelum jadi main actor? Mungkin ada apa, kelas acting dulu, apa latihan sendiri atau otodidak gitu di rumah apa gimana gitu? Kalau kelas acting sih nggak ada, tapi ya lebih ke otodidak ya. Karena kan peran aku ini yang bernama Adit ini, dia kan seorang remaja atau seorang istilahnya pemuda gitu yang berasal dari Jawa. Jadi di situ aku dipaksakan untuk bisa berlogat Jawa. Nah di situ sih kesusahannya sih aku di situ gitu. Jadi kayak aku jadi belajar dan otodidak di rumah tuh kayak tentang gimana caranya aku bisa berlogat Jawa dan lain-lain gitu. Terus juga dari segi lain mungkin aku bisa persiapannya dari ekspresinya. Jadi kayak aku main ekspresi, menciptakan ekspresi aku sendiri ketika nanti syuting itu gimana gitu aja sih mungkin aku belajarnya dan persiapannya. Ya itu tentunya kesusahan yang dialami ya Iya. oleh apalagi kamu kan tadi belum pernah punya pengalaman ya sebagai aktor ya, terus kamu langsung ditunjuk sebagai main actor itu pasti ya ada susahnya. Tapi kan tadi kesusahan, tapi kamu ada nggak sih yang kamu pelajari dari pengalaman kamu sebagai main actor di film Gantarawang ini? Pastinya ada. Yang pertama tentu aja aku jadi bisa belajar acting dan bermain peran. Terus yang kedua aku bisa menguasai karakter di luar karakter diri aku sendiri. Meskipun karakter dari Adit ini kan agak sedikit sama dengan karakter aku, cuma di luar itu aku bisa belajar lebih banyak lagi, kayak misalnya logat Jawa, terus misalnya kayak ekspresi-ekspresi yang harus dikeluarkan ketika syuting. Apalagi kan syuting ini film horor ya, jadi kayak lebih banyak belajar ekspresi, lebih banyak belajar logat, dan tentunya pengalaman yang aku dapat tuh banyak banget dari project ini. Jadi benar-benar berkesan lah buat aku gitu. Tentunya sebuah pengalaman yang berharga banget lah ya buat kamu, apalagi kan syuting film ya langsung diajak itu jadi main actor ya, pasti pengalaman berharga. Nah tadi kan job dari kamu nih, kalau Kak Aca sendiri tugasnya apa nih waktu syuting film ini? Oke, aku di film Gantarawang ini sebagai scriptwriter, penulis naskahnya. Aku juga yang bikin ide ceritanya, ngajuin ide ceritanya dari awal gitu sih. Sebagai penulis naskah nih, pasti banyak banget dong susah sama ya kesusahannya gitu waktu menulis naskahnya atau mungkin ide ceritanya gitu. Sebenarnya ide cerita Gantarawang sendiri sih dari mana sih? Kenapa mengambil Gantarawang gitu? Kan banyak yang lain ya. Kenapa Gantarawang? Jadi aku sendiri waktu pertama kali nemuin cerita Gantarawang ini sebenarnya nggak sengaja, searching aja nih. Gak sengaja, aku nggak pernah mikirin aku mau bikin konsep kayak gimana tuh nggak. Jadi waktu dikasih tawaran buat ikut lomba ini, langsung nggak searching tentang mitos-mitos Bandung apa. Kebanyakan tuh ya mitos-mitos yang udah terkenal, kayak misalnya Pantai Selatan atau tentang suku Baduy, gitu-gitu kan. Cuma aku ngerasa kayaknya harus ada yang beda gitu kan. Aku cari sampai bener-bener kayak gak bisa satu artikel yang aku cari. Aku nyari dari beberapa artikel, aku nemu soal Gantarawang ini. Aku sendiri lahir di Banten, tapi aku gak pernah denger Gantarawang itu apa gitu kan. Kayak asing banget gak sih Gantarawang? Karena karena ya apalagi saya sendiri itu pribadi nggak tahu gitu Gantarawang itu apa karena waktu baca posternya itu judul filmnya Gantarawang udah itu kan saya nggak tahu. Gitu. Aku sebagai scriptwriter juga rasa asing banget sama Gantarawang ini, sampai akhirnya ya aku nemuin, oh ini ceritanya agak rare ya, agak underrated di Banten, kenapa nggak kita ambil aja, siapa tahu orang-orang yang nggak tahu jadi tahu. Apalagi kan kita jauh banget kan dari Tangerang Selatan ke Kabupaten Serang, bahkan mungkin orang Serang aja yang waktu itu aku tanyain di base Twitter, dia nggak tahu soal Gantarawang. Apalagi kita orang Tangsel gitu yang jauh banget ya kan. Jadi aku pikir yaudah bisa nih diangkat nih cerita Gantarawang ini gitu.
bagus juga sih pilihannya kalau menurut saya, karena ya nggak mainstream juga kan sama yang lain-lain lah gitu kan. Nah tadi kan udah bahas job, udah bahas yang lain. Kira-kira waktu produksi film itu makan berapa hari sih kayaknya tuh? Soalnya kan filmnya nih pasti harus niat banget kan, soalnya kan mau ikut lomba juga, pasti proses produksinya tuh butuh waktu lama, dari produksinya sampai pasca produksinya tuh makan berapa lama sih gitu Bang? Kayaknya kurang lebih sebulan kurang dikit deh. Sebulan kurang dikit. Jadi waktu diajuin sama pihak sekolah lombanya, kita langsung bikin ide ceritanya dulu, terus kita kembangin tuh kira-kira semingguan. Ini nyampe seminggu deh kayaknya itu. Habis itu selesai itu kita masuk ke produksi. Produksi itu Makan 6 hari. 6-7 hari. Oh jadi proses, kalau produksinya sendiri tuh berapa kira-kira? Gak nyampe seminggu. Gak nyampe seminggu tuh yang ngambil ide cerita segala macam. Showlistnya, bikin naskahnya gitu-gitunya. Kalau yang tadi proses produksinya tuh berapa? Yang syuting filmnya gitu? 6 sampai 7 hari. Hitungannya 7. Iya, hitungannya 7. 7. Tujuh hari tuh dari awal sampai akhir tuh benar-benar 7 hari aja. Ya, 7 Iya, hari. 7 hari. Jadi scene buat yang indoor itu kita ngambil 2 hari ya kalau nggak salah. Iya kan. Terus abis itu 1 hari itu scene yang di green screen gitu, dia di dalam studio aja, sama yang Itu terakhir Sama yang terakhir sisanya yang di jalanan, di outdoor tanah gitu. lapang Iya. gitu. Jadi kita nyari tanah lapang yang luas buat kita syuting gitu. Nah iya itu salah satu tantangannya juga di Tangsel. Ini ya? Ya, iya, Oh, ini. ini. Ini salah satu scene yang wah. Kenapa tuh? Boleh diceritain nggak? Kenapa? Sedikit susah sih karena kan di sini kita ngambilnya di tanah lapang ya. Ya. Dan itu banyak banget tantangannya, di mana aku disuruh tidur di tanah. Ya. Terus kameramen iya sama bahkan ya. bahkan kameramen pun juga sampai naik pohon dan lain-lain gitu. Ada satu kejadian seru di Iya. tanah lapang ini. Jadi tanah lapang ini tuh nggak benar-benar pure tanah lapang hutan gitu doang, enggak. Jadi ada pemukiman warga. Nah, cuma emang jalan-jalan gitu kan. Iya. Nah, pemukiman warganya mungkin karena jalan-jalan gitu mungkin rawan maling apa gimana. Jadi ada satu rumah yang pelihara banyak banget anjing. Oh ya, itu ya. Iya. Terus abis itu waktu kita produksi ada satu kejadian di mana kru tuh dikejar anjing, bener dikejar naik motor lari, Iya. lari ya. Dan itu posisinya tuh aku bener-bener yang itu bener-bener mau shoot dan aku lagi naik motor, tiba-tiba kayak anjing udah mau ngejar. Itu panik banget sih, parah. Cuma itu kejadian dan pengalaman yang seru banget sih. Itu salah satu kesusahannya juga ya Iya, waktu iya. proses syutingnya ya, waktu proses produksinya. Waktu proses pasca produksinya makan berapa waktu? Berapa lama? Itu lumayan lama sih ya, kayak mungkin 2 minggu. Soalnya kan kita banyak revisiannya. Iya. Udah gitu kan kita dikasih waktu tuh 5 menit buat film dan film ini. Cuma ternyata setelah videonya dijahit itu kita hampir 2 kali lipat dari durasi itu. Jadi Oh, tim editing ngakalin deh gimana tuh caranya yang tadinya waktunya 2 kali lipat harus dipepet jadi 5 menit gitu. Jadi lumayan banyak revisian sih. harus 5 menit ya? Iya, Iya. sih peraturan. Oh iya, peraturannya itu harus 5 menit. 5 menit 30 detik, tapi 30 detik itu dibuat buat transition. Buat Iya. bensin. Oh, tapi awalnya tuh 2 kali lipatnya, terus sekarang harus jadi 5 menit. Iya, di touring banyak banget ya. Itu, ya itu salah satu kesusahannya juga sih ya waktu produksi. Nah, tadi kan kita lihat yang foto di sini nih ya. Tapi ini ada kan foto-foto lainnya nih, coba. Nah, ini yang ini di mana nih? Ini lokasinya di salah satu lokasi yang sama, Iya, di sama di tanah lapang Tanah itu. Lapang. Oh, di Tanah Cuma, Lapang, tapi iya, di Tanah Lapang itu, cuma tapi beda di- shoot. Beda Ini tempat. pas day terakhir sih. Oh, ini di terakhir. Iya, di terakhir. Oh iya. Ini Oh. pas syuting indoornya di salah satu rumah kru kita. Iya. Ini juga. masih- Ini juga masih. Nah, ini salah satu behind the scene lah. Salah satu behind the scene-nya. Nah, Oh itu ya dia. Iya. Oh iya. Jadi tadi kan udah banyak ceritanya tadi ya, kesulitannya tuh waktu apa produksi dikejar anjing segala ya. Iya. Sampai pasti panik, pasti juga panik ya. Panik. Tapi itu selain itu kesusahannya tuh apa aja tuh? Bukan cuma dikejar anjing doang kan? Apa mungkin dari apa syutingnya, apa lightingnya, apa gimana gitu? Mungkin dari latar tempat sendiri. ya Oh kan? latar tempat. Iya, soalnya kan apa namanya di situ kan berlatar belakangnya tuh di Kabupaten Serang. Cuma nggak memungkinkan nih kita buat syuting langsung ke Kabupaten Serang. Iya. Jadi kita harus bener-bener waktu itu pas
praproduksi itu kita benar-benar nyari apa lokasi syuting yang benar-benar sengaja menyerupai gitu, menyerupai perkampungan. Kalau kita sendiri kan di gak jauh dari Bintaro dong, isinya kan komplek-komplek, gedung-gedung gitu. Ya. Itu PR banget sih buat kita ya kan. Iya. Terus kalau misalnya kesusahan yang lain yang menurut aku dari segi waktu sih, karena kita benar-benar kekejar waktu banget. Jadi setiap syuting tuh kayak misalnya yang seharusnya syutingnya tuh latar syutingnya pagi, cuma nanti kelihatan sore karena emang waktunya udah nggak mumpuni lah gitu. Itu sih salah satu kesusahannya yang ada. Udah nggak keburu gitu ya? Iya. Nah, emang banyak banget sih ya pengalaman kesulitannya gitu. Tapi tadi kan pengalaman susahnya. Tapi dari susah itu kan pasti ada senangnya juga kan? Iya. Betul. Pengalaman bagus, pengalaman yang nggak bakal terlupakan dari kejadian syuting film tuh apa aja? Cek, Hafiz dulu. Nah ya, habis dulu deh, gimana? Kalau dari bagian kamu gitu, gimana? Sebagai manajer? Senengnya sih udah pasti dari segi pengalaman aku dapat pengalaman yang banyak banget dari film ini. Aku bisa belajar acting lagi seperti yang tadi aku bilang ya di awal. Terus yang selanjutnya yang kedua mungkin di sini aku juga bisa belajar banyak hal dari kakak-kakak kru yang lain yang udah lebih berpengalaman daripada aku. Jadi aku bisa belajar, oh gimana sih caranya buat film, oh gimana sih caranya nge-shoot ini segala macam. Itu sih senangnya sih dari situ. Senangnya tuh aku bisa belajar lebih banyak tentang dunia perfilman karena kan aku juga suka sama dunia perfilman. Jadi untuk di hal itu aku benar-benar senang banget karena aku bisa belajar lebih banyak, belajar dari pengalaman kakak-kakak sebelumnya yang disalurkan ke aku gitu. Jadi selain Hafiz mendapatkan pengalaman menjadi seorang aktor yang sekarang jadi ya lumayan bisa acting lah ya. Sekarang jadi udah tahu juga proses produksi film itu gimana ya. Nah, tapi Hafiz kan masih kelas 10 nih. Hafiz udah kepikiran belum nih depannya gimana nih? Kan tadi kan udah ikut produksi film juga. Apa Hafiz nanti kepikiran mau jadi kameramen, mau jadi fotografer, videografer, Apa mau jadi gitu? aktor gitu. Iya. Apa nanti gara-gara pernah ikut film Gantarawang nanti malah mau jadi aktor gitu? Sebenarnya sih untuk kedepannya aku mau membuat project seperti ini juga kalau memang nanti diberi kesempatan. Jadi ya itu sih. Jadi aku pengen jadi orang di depan layar, tapi aku juga pengen jadi orang di belakang layarnya juga. Jadi aku pengen punya dua pengalaman itu gitu. Entah nanti mungkin aku ketika ada project aku jadi sutradara ataupun jadi aktornya lagi, aku sangat bersedia kalau memang dipilih gitu. Jadi ya itu sih untuk kedepannya. Untuk depannya itu ya. Nah kalau Kak Aca sendiri sih gimana pengalaman jadi penulis naskah, jadi scriptwriter? Pengalaman pertama kakak atau bukan ya jadi scriptwriter? Aku tuh pernah nulis di tempat magang aku dulu, karena kebetulan dia juga salah satu production house yang produksi film juga. Cuma kalau dulu naskah aku tuh nggak sampai ke tahap produksi, cuma buat jadi arsip di perusahaan aku gitu. Nah ini pertama kalinya aku, dimana skrip aku benar-benar diproduksi, benar-benar dijadikan film gitu kan. Aku ngerasa seneng banget, kayak oh bisa ya cerita gue dilihat sama orang-orang. Karena jujur aku dari kecil tuh suka banget nulis cerita. Ya biasalah cewek halu, ya kan ya kan, haluin apa aja gitu. Bisa bikin cerita di otak sendiri, terus ceritanya bisa ketuang jadi suatu film tuh kayak bangga gitu loh. Oh kalian sering gak sih kalau misalnya nonton film, terus kalian ngerasa ceritanya kurang bagus ya kayak gini, plot twistnya kok gini, Iya kan? merasa kurang puas. Iya betul. Terus juga jadi ngebikin imajinasi sendiri buat kayak memperbaiki itu awal mula aku ngerasa kayaknya perlu deh gue belajar script gitu. Karena kadang aku ngerasa nonton film itu nggak puas kan, jadi kayak bisa nggak sih gue bikin cerita yang bisa muasin diri gue sendiri sama cerita gue, biar jadi kayak orang-orang tuh tahu seleranya gue kayak gimana gitu. Jadi kakak puas nggak sih sebenarnya sama cerita kakak? Tadi kan kakak bilang kakak kalau nonton film ini kurang puas ini, tapi kakak sendiri puas nggak sama hasil? Gantara mas, kalau untuk hasil naskahnya aku puas, cuma jujur aja ya ini. Ya, nggak apa-apa kita jujur-jujuran sih, nggak apa-apa kita jujur-jujuran. Apa agak gimana? Agak ganjel sih waktu tahu ternyata kan hasil filmnya itu 2 kali lipat dari durasi seharusnya, jadi harus di-trim. Menurut aku cerita jadi ada yang kepotong-potong gitu, jadi mungkin agak beberapa pesan tuh agak kurang jelas tersampaikan. Ya. Cuma nggak apa-apa sih, menurut aku udah puas. Kalau kamu bisa nanti aku tunjukin ya naskahnya ke kamu kayak gimana. Ya boleh harusnya. Itu sih emang kendalanya seorang scriptwriter yang udah nulis panjang-panjang ternyata sebenarnya kan
sebagai penulis naskah juga tuh ingin menyampaikan sebuah pesan ya, apalagi dalam film itu kan emang sebuah pesan kan emang harus tersampaikan kan sebagai media komunikasi kepada para penonton juga. Tapi sayang sekali harus di trim ya, harus dipotong sampai 5 menit emang ya. Iya, nyesek ya. Iya, pasti namanya juga nyesek gitu kan. Iya, pasti aktornya, kayak editornya juga pasti nyesek karena banyak bagian yang kepotong pastinya kan. Mungkin nanti bisa ya Bapak editor dibuat versi uncut-nya 9 menit. Ya, editor Gantarawang nih, editor Gantarawang. Colek Karishat. Mohon. Nah, tadi kan pengalaman yang kakak dapetin nih sebagai penulis naskah, dan itu baru pertama kali naskah kakak tuh bener-bener dituangkan ke sebuah film dan jadi film beneran buat lomba. Nah, pengalaman seru kakak gimana nih? Waktu proses syuting, praproduksi atau pasca produksi itu gimana? Pengalaman serunya tuh gini, teman-teman di multimedia community sendiri itu emang teman-teman dekat aku. Nah, jadi aku ngerasa enjoy banget. Aku ngerasa capek iya, tapi kayak capeknya tuh ya udah sejenak aja gitu, pasti hilang lagi rasa capeknya. Aku bener-bener pas selama praproduksi, produksi sampai pasca produksi itu aku ngerasa enjoy karena aku ngejalanin itu sama teman-teman terdekat aku. Iya. Seru sih sama mereka tuh, emang gak ada bisa aku dari kelas 10, partnernya tuh mereka lagi gitu kan. Ya pasti apalagi sama teman-teman itu kejadian serunya pasti bakal banyak, terus pengalaman ya pasti banyak banget ya. Nah, tadi kan kesan-kesannya nih udah disampaikan kan. Hafiz tadi yang pertama katanya belum bisa acting, terus harus dipaksa bisa acting. Sekarang ya bisa lumayan lah, bisa, mungkin malah bisa banget gitu kan. Amin. Ya, amin kan kalau jadi aktor gitu. Tadi kan kesannya Hafiz tuh ya pengalaman yang baik, pengalaman yang berharga banget buat Hafiz karena ya jadi aktor bisa gitu. lebih belajar gitu. Bisa belajar banyak proses produksi film, tentang jadi seorang aktor. Tadi kan kesannya Hafiz begitu, terus kesannya Kak Aca juga naskah filmnya bisa dituangkan ke sebuah film, dan itu betul berharga banget kan. Apalagi kata Kak Aca tadi juga udah suka nulis dari kecil kan. Nah, Kak Aca kedepannya mau ngapain gitu kan? Hafiz katanya kalau kedepannya nih dia mau jadi sutradara atau jadi aktor lagi nih, kalau Kak Aca gimana? Aku juga pengen lanjutin film, maksudnya pengen lanjut di bidang film gitu, entah jadi skripnya atau sutradaranya gitu. Aku pengen lanjutin lagi pendidikan yang berhubungan sama film gitu, karena aku ngerasa oh emang minat aku tuh di sini gitu. Dari kecil tuh aku, almarhum ayah aku sendiri itu kan kerjanya di film juga. Dari kecil terus ngeliat ayah syuting, ngeliat artis-artis dulu kan kayak wow banget gitu. Ternyata alhamdulillah sekarang di umur aku yang segini gitu aku udah bisa bikin naskah yang difilmkan gitu. Jadi kayaknya aku bakal ngambil pendidikan sih selanjutnya dari sini tentang film juga gitu. Oh, jadi minat kakak ini diturunkan dari ayah atau gimana nih? Apa emang terbentuk sendiri, apa emang diturunkan di jalan-jalan? Jadi gini, dulu tuh aku nggak tahu kalau ayahku tuh lulusan film juga. Jadi aku tahunya tuh ayah tuh kerja di TV gitu kan. Ayah tuh kerjanya ketemu artis gitu. Aku juga nggak tahu ayah tuh pas sampai waktu aku SMP aku baru tahu kalau ayahku tuh produser gitu kan. Terus dari itu aku ngerasa bisa nih. Kalau ayah bisa, kenapa aku nggak bisa gitu ya kan? Nah dari situ aku mulai suka. Dulu juga aku sempat kan bikin cerita di Wattpad kayak gitu-gitu, di Twitter, gitu aku sempat bikin, cuma emang nggak agak kurang aja gitu ya kan. Nah, terus akhirnya pas masuk SMK ternyata multimedia ini benar-benar jurusan yang mengembangkan bakat aku banget gitu. Aku jadi bisa berekspresi segimananya aku aslinya gitu di SMK ini. Jadi ternyata latar belakang Kak Aca juga hebat ya, karena bapaknya ternyata seorang produser TV gitu. Ya. Bagus banget sih emang Gantarawang ini. Emang saya turut mengapresiasi juga sih, sebagai saya juga bagian dari anak DKV ya, meskipun bukan bagian dari multimedia community, tapi apresiasi saya tuh tetap tinggi kepada rekan-rekan dan kru dari Gantarawang yang udah berjuang semampu mereka, yang udah rela ada pulang malam ini juga, kayak pulang jam 10, jam 11 gitu kan. Ada tapi pas ini sih kebanyakan pas pasca ya. Iya, pas pasca. Pulang paling malam itu jam berapa tuh? Kayaknya jam 11-an nggak sih? Jam 11 ya? Paling 11. Jam 11 itu paling malam. Kadang ada kalau misalnya editor, terus kayak sutradara tuh biasanya bahkan sampai nginep apa gimana nggak tahu deh. Iya. Karena kan kerja editor juga berat kan. Iya. Harus streaming segala macam, ngasih efek dan lain-lain gitu. Jadi ya mereka punya menuangkan waktu lebih banyak lah dari kita.
ya effortnya kan, makanya menurut saya nih sebuah kebanggaan bagi siswa-siswa SMK 4 apalagi jurusan multimedia dan DKV juga karena punya orang-orang hebat di sini ya di multimedia community ini, orang-orang hebat yang udah memperjuangkan waktunya, skillnya, tadi effort banget pulangnya bahkan sampai jam 11 gitu ya, bahkan sampai ada nginep gitu kan. Nah itu benar-benar apa? Saya benar-benar menghargai itu gitu kan. Itu tuh bikin nama sekolah kita dan multimedia community itu juga emang bakal makin tinggi gitu kan, bakal makin harum gitu namanya. Itu benar-benar harus dipertahankan untuk kedepannya juga kita emang harus lebih produktif. Mungkin kalau ada lomba-lomba film lagi mau ikut ya? Iya, boleh. kalau bisa sih gini, jangan anak multimedia community aja, yang lain juga nggak apa-apa. Iya, kan? yang lain juga. Iya lah. Jadi ya biar semuanya terlatih, biar semua ngerasain pengalaman. Gak cuma di film, mungkin nanti ada lomba-lomba yang lain, ada proyek-proyek yang lain. Aku harap bukan anak multimedia community aja yang join itu pasti. Jadi semua anak-anak dari yang istilahnya belajar multimedia dan desain komunikasi visual tuh bisa berpartisipasi dan belajar juga gitu kayak aku gitu. Kan kalau kayak gini tuh bisa buat portofolio kalian. Iya benar-benar. Karena pengalaman itu juga penting ya. Betul. Portofolio itu penting sekali. Portofolio juga buat orang yang mau kerja. Iya. Atau Kak Aca yang nanti mau melanjutkan pendidikannya ya. Nah, tadi kan pesannya udah disampaikan. Untuk pesan sendiri ada nggak sih mungkin buat kru-krunya gitu, buat para editor yang udah lembur katanya tadi sampai nginep, atau buat para sobat pose nih yang lagi nonton gitu, mungkin mau ada motivasi atau apa gitu yang mau disampaikan ke kru atau guru-guru atau apa yang mau disampaikan? Silakan. Habis dulu nih, habis dulu. Yang pertama-tama untuk kru, aku mau berterima kasih banget karena di sini kita bisa mengemas film ini dengan sangat baik dan sangat puas lah ketika kita mengemas film ini. Jadi saya sangat amat berterima kasih kepada kru-kru semua yang udah berani capek, yang udah mau meluangkan segala waktunya untuk ngerjain short movie ini. Saya sangat amat terima kasih. Dan untuk sobat-sobat pose semuanya, jangan patah menyerah dan terus berkreativitas karena kita semua pasti punya karya yang nantinya akan menjadi kebanggaan kita semua, gitu sih. Wih, keren banget ya Hafiz ya. Kalau Kak Aca nih, gimana nih? Ada yang mau disampaikan nggak? Oke, dari aku sendiri mau terima kasih banyak banget sama tim yang ikut produksi Gantara Alang ini, karena ya kita nggak bakal bisa kebentuk nih film kalau bukan karena kerjasama yang baik gitu. Ini film nggak bakal jadi kalau kita nggak bareng-bareng gitu. Jadi aku berterima kasih banyak untuk tim suksesnya Gantara Alang gitu ya kan. Terus aku juga terima kasih buat guru-guru udah support multimedia community waktu pelaksanaan lomba ini. Aku juga terima kasih buat teman-teman yang lain udah support kita gitu kan waktu kita produksi film ini gitu. Tepuk tangan dong. Wih. Punya ikutan tepuk tangan nih. Ya, tadi itu udah kan kesan-pesannya udah disampaikan, tapi sebenarnya sih masih banyak ya yang saya mau tanyain dan mungkin kakak Aca dan Hafiz mau sampaikan, tapi karena waktunya terbatas juga ya, jadi ya episode kali ini kita mau tutup di sini aja. Oke. Nah, tapi sebelum kita tutup nih sobat pose, kita mau jargon dulu nih ya, boleh ya? Oke, boleh kan? Udah tau belum jargonnya gimana? Tahu sih sebenarnya. Udah tahu, ya, tapi saya gitu ya, biar nggak salah nih, biar nggak salah. Jadi jawabannya gini, tengah. Oke. Jadi nanti saya bakal bilang podcast Suara 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat, gitu ya. Oke. Dapat? Paham. Oke. Ke kamera. Podcast Suara 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Oke. Terima kasih Hafiz sama Kak Aca udah mau datang. Terima kasih Ya, juga terima kasih, udah Kak. mau diundang. Ya. Udah mau dengerin. Iya. Kayak kita lah. Curhatan kita lah. Terima kasih.